Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa ma ba'd. Kaum muslimin, ikhwah semua, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, walaupun sedikit mendung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan buat kita semua dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat nanti. Ikhwas sekalian, hari ini kita akan menyampaikan materi tentang keterpurukan. Tentu ketika bicara tentang keterpurukan, ada hal sebelumnya yang sudah dibahas, yakni tentang kemuliaan. Karena dua hal yang pasti berpasangan, pembahasan ini perlu penjelasan yang lebih rinci tentang makna keterpurukan. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memiliki pilihan, kehendak untuk beriman atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seluruh makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia, maka semuanya terpaksa dalam artian di bawah kauni Allah Subhanahu wa taala, kehendak kauninya untuk taat kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, tumbuhan, binatang, dan semua apapun yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya selain manusia dan jin, maka semuanya terpaksa dalam artian ada dalam ketetapan kauni Allah Subhanahu wa taala untuk beriman, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala menurut cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas makhluk-makhluk itu masing-masing. Sedangkan kita manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai iradah, kehendak yang menjadi pilihan buat kita, apakah kita menjadi orang-orang yang beriman, yang diganjar dengan kemuliaan-kemuliaan, yang akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti, atau kita akan menjadi orang-orang yang ingkar terhadap keimanan kepada Allah dan dengan konsekuensi mendapatkan keterpurukan, kehinaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini pilihan buat kita semua. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, barang siapa yang ingin beriman silakan, dan barang siapa yang mau kufur pun silakan. Pilihannya ada dalam diri kita masing-masing secara syar'i. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan kemuliaan, jalan-jalan yang akan mendekatkan dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, jalan-jalan yang menjauhkan dan menghinakan kita ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semuanya kita pilih dan kita jajaki semuanya. Mana yang harus menjadi penting buat kita perhatikan, karena ini pilihan kita masing-masing, dan itulah yang kemarin mungkin sebagian sudah dibahas tentang kemuliaan, pilihan di mana kita akan memilih jalan siratal mustaqim, jalan Islam, jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau yang sebaliknya, jalan yang akan memberikan keterpurukan dan kehinaan bagi kita semua, jalan yang akan menjadikan kita orang-orang yang hina dina di pandangan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nanti. Kalau kita bicara tentang keterpurukan, maka
ini juga semua sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali tentang kisah Adam alaihissalam dengan iblis, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan, abadikan dalam Al-Quranul Karim. Ketika iblis diminta untuk sujud kepada Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menaati Allah Subhanahu wa taala atas perintah tersebut. Maka jadilah iblis orang-orang yang terhina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang nanti akan mendapatkan ganjaran berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika kita lihat cerita tentang Adam alaihissalam yang diceritakan oleh Allah mendapatkan di awal kemuliaan, kemudian dengan satu sebab dosa dan kemaksiatan kepada Allah jatuh terpuruk atas satu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati satu pohon yang dilarang oleh Allah, pun akhirnya diusir dari surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Walaupun di akhirnya Allah katakan Adam turun dari surga dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang tujuan asasi penciptaan Adam alaihissalam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, itulah awal kali ketika keterpurukan terjadi yang Allah abadikan, yakni keterpurukan karena pilihan yang dipilih oleh orang-orang yang terpuruk adalah selain jalan agama Allah Subhanahu wa taala, selain syariat Allah, atau kita katakan dengan nama Siratal Mustaqim. Orang yang jauh dari jalan Siratal Mustaqim, tidak meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah berikan untuk mereka agar mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Inilah awal pertama kali yang telah Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan menjadi renungan bagi kita dalam menjalani proses kehidupan dunia ini. Akankah kita meniti jalan orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang Allah sebutkan, atau sebaliknya? Pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Dan tentu ketika kita katakan bahwa keterpurukan itu akan mendatangkan kehinaan, kesengsaraan, penderitaan, maka ini menjadi tabii bagi manusia, siapapun kita tidak akan mau untuk mendapatkan hal tersebut. Tanpa terkecuali, secara umum manusia nggak akan ada orang yang mau mendatangkan pada dirinya atau mendapatkan pada dirinya keberatan-keberatan dalam kehidupan. Jangankan penderitaan yang sangat besar, diberikan kekurangan-kekurangan dalam kenikmatan saja, terkadang itu suatu hal yang berat dirasakan oleh kita semua. Betapa ketika Allah uji dengan sakit di antara kita, maka 3 hari, seminggu flu saja sakit itu, kita sudah bahkan banyak melupakan nikmat yang Allah berikan dari umur kita dalam setahun. Kalau kita diberikan nikmat 360 hari dalam setahun, itu kesehatannya kalau kita bandingkan mungkin tidak ada 1/10 kesehatan yang Allah berikan pada kita. Tapi ketika kita merasakan sakit, maka itu pun hilang, atau mungkin kita kurang mensyukuri atas nikmat sehat yang Allah berikan. Itu baru hal penderitaan yang kita katakan sedikit sekali dalam apa yang dikatakan keterpurukan dalam hal yang kita akan bahas. Jadi itulah sifat kita manusia. Nggak ada satupun tanpa terkecuali dia menginginkan dalam dirinya keberatan-keberatan dan penderitaan-penderitaannya. Dia ingin mendapatkan kebahagiaan, dia ingin mendapatkan ketenangan, keamanan, kenyamanan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Nah, ketika kita mengetahui hal tersebut, maka kita memilih jalan-jalan yang akan mendatangkan hal itu kepada kita. Tidak sebaliknya. Dan untuk menyempurnakan
pengetahuan dan langkah kita agar kita menjadi orang-orang yang mulia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengetahui jalan-jalan keterpurukan itu untuk kita dapat menghindar darinya dan menjauh darinya. Ya. Maka kalau kita katakan adalah puncak dari keterpurukan terbesar adalah menjauhi jalan siratal mustaqim, menjauhi Islam, menjauhi jalan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas kita, maka itulah yang harus menjadi perhatian terbesar dalam kehidupan kita. Dan untuk merinci pengetahuan tentang bagaimana keterpurukan itu, maka kita bisa melihat beberapa macam-macam keterpurukan agar kita benar-benar tadi dikatakan secara rinci dalam kehidupan kita, kita bisa menjauhi sejauh-jauhnya. Ya, kita harus menghindari betapa keterpurukan itu, jangankan yang amat berat, sedikit saja penderitaan yang dialami oleh setiap kita, maka kita tidak mau hal itu terjadi pada diri kita. Nah, ini hal dasarnya. Maka untuk itu mari kita lihat keterpurukan apa saja yang bisa terjadi dalam diri seseorang jika dia menjalani kehidupan ini. Ya. Yang pertama dijelaskan adalah tentang keterpurukan rohani. Keterpurukan ini adalah keterpurukan yang paling besar, induk dari semua keterpurukan, induk dari semua kesengsaraan bagi siapapun yang tadi kita katakan jin dan manusia. Jika dikatakan bahwa keterpurukan rohani itu adalah keterpurukan dalam rangka menyelisihi jalan siratal mustaqim, jalan Islam, maka pada hakikatnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberikan hidayah Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mungkin sebagian besar atau sangat besar di komunitas kita atau di saat ini kita katakan bahwa Islam yang Allah berikan atas kita semua, tanpa semuanya kita susah payah untuk mencarinya. Al-aslu, awalnya kita dilahirkan dari orang tua yang Islami, lingkungan yang Islami. Hanya sedikit mungkin yang dapat lingkungan dalam ketika dia dilahirkan oleh orang tua yang Muslim, maka dia ada di lingkungan yang jauh dari Islam, sedikit sekali. Dan inilah rasa syukur yang amat besar yang harus kita syukuri nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang tidak mendapatkan hidayah ini, inilah keterpurukan yang amat besar, sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa ketika iblis terpuruk untuk tidak menaati jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ancamannya sudah sangat besar sekali yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, bahwa ia akan kekal selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, keterpurukan rohani ini adalah keterpurukan dalam sisi yang sangat jelas, penolakan terhadap syariat Allah atau jatuh dalam hal-hal kesyirikan dan kekufuran, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau dalam rangka tidak menjadikan tujuan penciptaan ini sebagai sebuah hal yang harus dia laksanakan. Ya, karena kita katakan bahwa siratal mustaqim, Islam, ya, ini adalah bagian dari tujuan yang amat besar penciptaan kita. Tidak diciptakan kita oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keterpurukan inilah yang menjadi biang segalanya, menjadi induk dari semua keterpurukan lainnya. Kenikmatan-kenikmatan apapun yang Allah berikan
berupa harta, jabatan, tahta, dan semua hal kenikmatan-kenikmatan dunia, maka semuanya akan menjadi sebuah hal yang memberatkan, menjadi penderitaannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia terpuruk dalam sisi rohaninya. Nah, tentu kalau kita katakan tadi bahwa kita sudah mendapatkan ini atas karunia Allah, pilihan yang Allah berikan, maka kita pun harus merinci karena meniti Islam, meniti ketauhidan, meniti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang juga detail yang perlu kita terus perhatikan agar semua halnya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atas kita semua. Gitu. Jadi setelah hal yang besar kita mendapatkan itu, maka jangan sampai ke bawahnya keterpurukan yang lainnya pun menjadi satu hal yang kita abaikan. Ya. Nah, ini keterpurukan yang paling besar. Keterpurukan dalam sisi rohani. Keterpurukan dalam menyelisihi syariat agama Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi tujuan hidup kita, menyelisihi siratal mustaqim, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keterpurukan apa lagi yang harus kita hindari setelah tadi besar secara global kita telah mendapatkan nilai-nilai Islam, siratal mustaqim, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang perlu kita perhatikan, jangan sampai kita terpuruk dalam peran kita sebagai seorang yang Allah ciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Bahwa keterpurukan peran, ya, ini menjadi bagian yang juga bisa mendatangkan keterpurukan dalam hal-hal yang lainnya. Setelah kita mendapatkan dasar bahwa Islam adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya adalah mentauhidkan Allah, maka Allah memberikan peran yang sangat besar kepada kita semua. Ya. Dan justru ketika orang mendapatkan peran, mendapatkan sebuah tugas, maka dia tugasnya adalah menjadi penyelenggara atau mengambil peran yang sangat besar dalam kehidupan dunia ini, karena kita sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Ya. Dan keterpurukan peran ini, maka awalnya itu akan sangat ditentukan dengan keterpurukan rohani tadi. Jika seorang terpuruk dalam rohaninya, maka pasti dia akan terpuruk dalam perannya sebagai seorang khalifah, sebagai seorang yang mempunyai peran besar untuk memakmurkan bumi ini dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah peran kita, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Gitu. Dan peran ini akan hilang kalau kita tidak mau mengambilnya. Dan inilah sebab juga yang menjadikan kita terpuruk, karena keterpurukan peran pun akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterpurukan dunia dan akhirat kita. Ya. Jadi peran ini satu hal yang sangat penting, bahwa tugas yang Allah berikan kepada kita semua sebagai seorang khalifah, penguasa di muka bumi ini, pengatur, ya, dan semuanya tunduk di bawah kehendak manusia, dan lebih dari itu peran yang sangat inti adalah memakmurkan semuanya dengan hukum-hukum dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Maka apa saja yang menjadi peran kita, baik pribadi, di keluarga, ataupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka harusnya semua sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan, gariskan agar kita meniti jalan itu.
Nah, ketika tiada peran kita hilang atau kurang sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, gariskan, maka di situ ada kezaliman atas peran yang Allah berikan atas kita, dan Allah ganjar itu juga dengan keterpurukan. Ya. Jadi setelah kita mendapatkan hidayah besar Islam, maka ada rincian-rincian jadi peran kita yang juga kita harus laksanakan untuk terhindar dari keterpurukan. Sebagai pribadi, apa tugas dan peran kita setelah kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagai seorang kepala keluarga, apa tugas kita terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kita? Itu peran yang juga Allah Subhanahu wa taala berikan. Nanti dalam sosial kemasyarakatan, mana peran kita untuk membumikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini tentu nanti akan dirinci lagi, ya, masing-masing itu, dan semuanya kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kezaliman, ya, artinya penyelisihan atas tugas dan peran yang Allah Subhanahu wa taala berikan pun akan mendatangkan keterpurukan buat kita semua. Ya, dalam surat Yunus ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika nazzil qaumal mujrimin summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun." Dan sungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kebinasaan ini adalah keterpurukan atas peran yang tidak dijalankan oleh mereka. Ya. Kenapa mereka meninggalkan itu? Tadi karena mereka berbuat zalim, berbuat kezaliman. Ketika mereka berbuat kezaliman, padahal Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawakan bukti-bukti yang nyata, keterangan-keterangan yang lengkap tentang apa yang harus mereka kerjakan, dan jangan mereka selisihi, jangan mereka abaikan, karena kalau diselisihi, diabaikan, akan membuat keterpurukan pada diri kita masing-masing. Ya. Jadi inilah hal yang juga kita harus lakukan, bahwa ketika kita sudah beriman kepada Allah, mendapatkan hidayah siratal mustaqim, tidak jatuh dalam ruhaninya, maka ada hal yang lebih rinci peran kita diminta oleh Allah untuk dilaksanakan, ya. Dan ini juga bagian dari keterpurukan tadi kita katakan. Kemudian keterpurukan apalagi yang akan dihadapi oleh kita ketika kita menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, syar'ikan atas kita semua, yakni keterpurukan dunia. Dunia akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bencana dan hal-hal yang merupakan penderitaan buat kita. Ketika apa? Ketika kita menyelisihi apa-apa yang seharusnya kita lakukan dari jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini baru bagian dari keterpurukan juga yang terasa buat kita. Yang tadi kita katakan, sebesar apapun kezaliman atau penyelisihan terhadap tugas dan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, akan memberikan dampak keterpurukan buat kita. Keterpurukan yang paling juga kita rasakan saat ini adalah keterpurukan dalam kehidupan dunia kita. Maka kita lihat apa yang terjadi hari ini, di mana kita tidak mempunyai peran, kaum muslimin tidak mempunyai daya dan kekuatan sedikit
pun dalam seluruh kehidupan mereka disebabkan karena mereka meninggalkan peran mulia mereka sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Keterpurukan dalam semua sendi kehidupannya karena mereka meninggalkan syariat yang mulia. Karena mereka menjauhkan agama Allah dalam semua sisi kehidupannya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan seluruh kehidupan kita ada dalam Islam, ada dalam petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau kita lihat apa saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Al-Quran disyariatkan untuk dilaksanakan atau disyariatkan untuk ditinggalkan, maka semua itu mendatangkan kemuliaan, dan penyelisinya adalah jalan-jalan keterpurukan. Ya, yang kalau kita katakan keterpurukan dunia tadi, ya, berupa bencana yang Allah turunkan kepada kita. Dan bencana-bencana itu semuanya ulah tangan kita. Dan ulah tangan kita yang paling terbesar, mafsadat yang terbesar dilaksanakan oleh manusia adalah karena mereka menyelisihi aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan hal itu. Ya, kalau kita lihat secara nas-nas syar'i, kita berpandangan betapa bencana yang terjadi adalah bagian dari keterpurukan yang harus diterima oleh manusia disebabkan mereka lari dari apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk mereka kerjakan. Tugas dan peran mereka dalam memakmurkan dunia ini tidak sesuai dengan amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Walaupun kalau teori-teori keduniaan silahkan saja ya dicarikan. Kalau tsunami terjadi karena adanya hal ini, kalau gunung meletus terjadi karena sebab apa, ada hal yang terjadi di dalamnya. Kalau gempa demikian dan demikian secara keilmuannya masing-masing, tetapi sebagai seorang muslim jauh dari itu kita harus memandangnya bahwa semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terjadi semuanya adalah bagian dari ujian karena kita manusia diberikan tanggung jawab dalam melaksanakannya. Ketika tanggung jawab peran tugas ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka ditimpahkanlah keterpurukan-terpurukan itu dalam kehidupan dunia kita. Sebenarnya bagi kita yang beriman, keterpurukan dalam keduniaan ini adalah bagian dari ingatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Karena konsep ketika kita telah menerima syariat dari agama Allah secara utuh, ya, menerima Islam, maka kita akan sampai akhir terus berjuang untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai datang masa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Ya. Jadi keterpurukan dunia ini ingatan, teguran mungkin dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semua. Yang tentu kita tidak bisa contohkan satu persatu. Kalau kesalahannya ini atas gempa, atas apa? Kalau ada musibah keterpurukan dunia ini karena kesalahan A, kalau yang keterpurukan ini karena B, tidak bisa. Tapi Allah nyatakan secara umum bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan agama Allah, syariat Allah, lari dari tanggung jawab peran tugas yang Allah berikan, akan menimbulkan bencana-bencana di dunia ini. Itu. Ya. Dan yang terakhir adalah keterpurukan ukhrawi kita. Dan inilah malapetaka terbesar ketika seorang itu lari dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tugaskan atas mereka, telah berikan tujuan penciptaan mereka. Keterpurukan yang sangat dahsyat, yakni mendapatkan siksa neraka.
yang apinya dikatakan 69 atau 70 kali lipat panas api dunia. Yang kalau kita katakan di atas mereka api, di bawah mereka api, dan mereka digulung dengan api. Dan itu dikatakan la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Merasakan penderitaan yang dahsyat dan dikatakan khalidina fiha. Kalau dia ingkar seingkar-ingkarnya dari agama Allah Subhanahu wa taala, dari siratal mustaqim. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagian-bagian yang kita tinggalkan dari peran dan tugas kita yang diancamkan dengan itu, maka itu pun keterpurukan yang harus benar-benar kita jadikan sebagai titik untuk menjauhkan kita darinya. Ya, jadi sebagai sebuah hal yang jangan, ya, artinya nggak apa-apalah kalau kita katakan melaksanakan pelanggaran ini, kedzaliman ini, toh cuman sedikit saja, seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan kalau kami masuk neraka itu nggak lebih dari hari-hari saja hitungannya. Ya, padahal sesaat saja seorang mendapatkan siksa neraka, maka terperihkan yang sangat dahsyat sekali, yang nggak mungkin kita bisa bayangkan dalam apa yang baru terjadi atau apa yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Inilah keterpurukan yang sangat besar. Ya. Keterpurukan rohani tergantung dari sejauh mana keterpurukan rohani, keterpurukan peran yang mereka telah laksanakan dalam kehidupan dunia. Berat dan besarnya keterpurukan rohani tergantung sejauh mana pelanggaran mereka terhadap rohani yang menjadi satu perhatian besar dalam inti diciptakannya kita di muka bumi ini. Ya. Jadi berat dan ringannya seorang mendapatkan keterpurukan di akhirat nanti dihitung, ditimbang sejauh mana mereka lari dari apa yang kita katakan tadi harusnya menjadi perhatian bagi diri mereka, yakni menjalankan perintah-perintah dan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk keterpurukan kita, yakni keterpurukan ukhrawi yang pertama, yang kedua keterpurukan peran, yang ketiga ada keterpurukan dunia, dan akhir adalah keterpurukan ukhrawi yang menjadi induk dari semua permasalahan kita ketika kita menyelisihi apa yang kita katakan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian, ini mungkin yang bisa kita sampaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua hidayah untuk bisa menjauhi semua keterpurukan yang tadi disebutkan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia dengan diberikan kita hidayah jalan siratal mustaqim dengan semua rincian-rincian yang ada di dalamnya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selamat dari keterpurukan itu. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.